لنا عملا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ أحدكم التين والزيتون فتعالى خلها أليس الله بأحكم الحاكمين وليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Hadirin sekalian hormati para jamaah Muslanur. Apabila dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih berkumpul di pagi ini, kalian yang bukan ada memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan juga dengan talabul ilmi atau kajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik ibadah kita sejak kita bangun tidur sampai detik ini baik wajib maupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh keberkahan, penuh ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan, niat baik kita semoga Allah segerakan, Allah wujudkan. Apapun dalam hidup kita semoga Allah bimbing menuju hidayah dan jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga kita selalu pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat kita panjatkan ini menjadi syafaat di hari kiamat yang akan datang, di mana dijelaskan bahwa banyak manusia yang dirugi, yang masuk neraka kecuali orang-orang yang memang Allah ridhoi, orang-orang yang memang beriman dan beramal soleh. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mungkin amal ibadah kita baik yang kurang, sholat baik yang kurang, puasa ibadah yang kurang, baca Quran kurang. Mudah-mudahan dengan syafaat ini akan menjadi permohonan kita di hari kiamat yang akan datang. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan ya sama-sama kita baca Fatihah biasa. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah apapun kesulitan kita Allah berikan kemudahan. Yang sedang punya hutang Allah lunasi, yang sedang sakit Allah sembuhkan. Dan mudah-mudahan dengan berkat Fatihah semua niat baik kita Allah permudah dan Allah wujudkan. Al-Fatihah ala hadi ini yang perlu menjadi solehan. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Fatihah. Alhamdulillah. Kebetulan saya lagi ada masalah yang belum selesai sampai sekarang. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai sehingga tidak mendapat kemana-mana dan hidupnya lancar lah mudah-mudahan. Ya. Kalau dari dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kemarin kita sudah sampai pada ayat berapa? Yang ke-7 ya. Laqad khalaqnal insana min ajrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun ya. Ya, jadi kemarin diceritakan bahwa seluruh manusia itu apa tuh? Fi asfala safilin, semuanya masuk dalam neraka. Ya. Innal insana fi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami letakkan, kami jatuhkan, kami kembalikan mereka pada kondisi yang paling rendah. Ada dua pendapat, bahwa pendapat pertama
posisi terendah manusia adalah ketika memang sudah tidak lagi berfungsi seluruh organ tubuhnya. Dalam hal ini adalah akal dan pikiran, yaitu orang-orang yang sudah pikun. Kemudian pendapat kedua bahwa manusia semua masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, laki perempuan, tua muda, itu semua masuk neraka illa, kecuali itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh itu dia tidak akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala seperti dikatakan pada ayat sebelumnya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, yang tidak pernah putus. Kenapa? Karena nanti pada kondisi manusia sudah asfala safilin, sudah dikembalikan kita semula, sudah pikun. Orang kalau sudah pikun berarti sudah tidak taklif, sudah tidak punya kewajiban, udah nggak puasa lagi, udah nggak wajib zakat, nggak wajib pikun, sudah pikun, dia sudah tidak punya kewajiban. Sementara kan dia masih hidup. Orang yang masih hidup itu kalau dia tidak berbuat baik dapat dosa, kalau berbuat baik dapat pahala, kan gitu rumusnya. Karena dia masih hidup. Nah, tetapi karena dia sudah pikun, ada pengecualian tuh. Nah, orang-orang yang sudah pikun, yang sudah tidak lagi taklif, tidak kena kewajiban, itu akan dihitung tergantung ketika dia masih sehat. Dia masih waras. Ketika masih sehat, masih waras, dia beramal soleh, suka sedekah, suka bantu orang, maka ketika dia pikun, amal-amal yang tadi tetap mengalir, tetap baik, tetap akan mendapatkan pahala sedekah, tetap mendapatkan pahala sholat seperti bagaimana waktu dia masih normal sholat. Nah, kalau orang-orang yang memang waktu sehatnya tidak melakukan demikian, tidak beramal soleh, maka pada saat pikunnya pun sama, tidak mendapatkan. Gitu. Jadi maksud dari ayat falahu ajrun ghairu mamnun itu adalah hitungan pahala ketika orang-orang sudah kondisi pikun atau sudah tidak taklif. Kan kita kadang-kadang orang tua kita, kakek kita, nenek kita kan sudah tua-tua nih. 90 tahun, kadang-kadang sudah lupaan kan. Nah, itu gimana nasibnya Ustaz? Nenek yaki yang sudah tua gitu, udah pikun gitu. Oh, dia udah gak kena kewajiban. Udah gak kena kewajiban. Nah, terus gimana nanti di akhirat? Ya tergantung waktu mudanya bagaimana, waktu sehatnya. Kalau waktu sehatnya dia memang orang soleh, orang baik. Tapi kalau memang ketika waktu masih mudanya, waktu masih segernya, waktu masih kuatnya dia bisa berbuat maksiat, tidak beriman pada Allah, ya sama, karena sudah apa-apa. Maka beruntunglah kita, beruntunglah bapak-bapak yang masih muda, masih kuat, Allah kasih kesempatan untuk berbakti dan beribadah pada Allah. Kalau umur nggak yang tahu, ya bisa jadi kita nanti dikasih umur yang panjang. Allah mau tuil amal, ya Allah panjang umur saya, belum dipanjang itu umurnya. Jangan yang kita pada mati masih hidup aja sendiri. Mending kalau kita hidup dalam kondisi sehat, walafiat. Tapi kalau kita hidup dalam kondisi tidak normal, akan jadi beban anak cucu kan gitu. Ya kita kalau begini aja Pak, kita di sini di komplek. Kalau udah ada temennya kasih gimana? Udah ada temennya itu sendirian gitu. Sama orang tua kita tuh kalau teman-teman sudah pada pergi semua, dia sendirian itu maunya pulang. Maunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kita, sejago apapun kita, sepintar apapun kita, toh ujung-ujungnya balik. Umur itu singkat. Kita ketika meninggal dunia dikubur, hitungan jam paling juga awal-awal keluarga kita pada nangis di rumah anak ini, gitu kan, yang bertamu. Kemudian 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, jabatan kita sudah dikasih orang lain. Bos udah gak peduli, sudah tidak peduli. Kita udah ganti itu, bahkan kadang-kadang kita masih jabatan yang pengen gantiin, apalagi sudah meninggal, kita sudah lupakan tuh. Anak istri kita mungkin sebulan kemudian udah nonton TV lagi, sudah ketawa-tawa lagi. Nah, kita mau dikubur udah dapat sedih.